Pemirsa, Polri membeberkan setidaknya ada 5 peran atau keterlibatan Dr. Sunardi dalam kasus tindak pidana terorisme. Sebelum ditembak mati oleh Densus 88, Dr. Sunardi merupakan orang penting dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebutkan Dr. Sunardi merupakan anggota JI dan pernah menjabat sebagai Amir Khidmat dan menjadi penasehat dari para Amir JI. Siapa Dr. Sunardi? Benarkah almarhum terlibat jaringan terorisme dan melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap? Lalu bagaimana kronologi penangkapannya? Benarkah Dr. Sunardi harus ditembak mati karena begitu membahayakan? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya pemirsa, menjadi kesempatan yang baik untuk kita membuka kasus ini pemirsa, mengingat ini juga menjadi perhatian masyarakat ketika banyak masyarakat mempertanyakan kenapa polisi memilih langkah untuk menembak mati Dr. Sunardi di tempat. Meskipun polisi mengatakan bahwa Dr. Sunardi ketika ditangkap ini berusaha untuk membahayakan masyarakat sekitar pemirsa. Dan ada 3 narasumber saya yang akan saya gali keterangannya di malam hari ini. Mulai dari perwakilan dari pihak keluarga yakni Ustadz Endro Sudarsono. Selamat malam, Assalamualaikum Ustadz. Selamat malam. Ya, tim advokasi ISAK, The Islamic Study and Action, benar ya? Baik, saya juga sudah melihat di sini lewat sambungan Zoom langsung dari Belanda. Di sini Bang Al-Qaidar. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya juga sudah melihat ini Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto. Kembali lagi berbincang dengan Pak Beni Mamoto. Malam Pak Beni. Malam. Ya, baik. Sekarang izin saya Bapak-Bapak, saya pertama ingin menggali dengan keterangan dari keluarga. Ustadz Endro, bisa dijelaskan sebenarnya kronologi dari keluarga mulai dari almarhum berangkat dari rumah, pergi, kemudian hingga peristiwa penembakan terjadi, seperti apa? Ya, jadi begini, informasi dari keluarga, Dr. Sunardi itu biasanya pulang setelah jam 9 malam, namun hingga pagi itu ayahnya belum sampai di rumah. Kemudian rencananya dari pihak keluarga ingin menyampaikan ke kepolisian, kemudian 2 anggota keluarga bersama 1 teman yaitu Mas Supri bersama-sama ke Polres Sukoharjo. Kemudian ketika sampai di Polres Sukoharjo kemudian terkonfirmasi memang ada penangkapan di daerah Mendosari. Kemudian hingga diinformasikan ada perlawanan, kemudian ayah dinyatakan meninggal dunia dan sebelumnya itu dibawa ke rumah sakit klinik Bayangkara di Solo. Masih bisa bincang-bincang atau masih bisa berkata, namun ketika tidak dibawa ke Semarang itu dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, dari situ terus kemudian persiapanlah pagi itu berangkat ke Semarang hingga sekitar pukul 16.40 jenazah dibawa pulang ke di daerah Sukoharjo, kemudian untuk pemakamannya sekitar pukul 20.00. Sebentar, saya ingin koreksi lagi bahkan juga penegasan. Berarti almarhum tidak meninggal di tempat tapi setelah dapat perawatan medis di rumah sakit, betul? Iya, jadi awalnya dibawa ke klinik Bayangkara Solo. Itu masih hidup. Oke. Parah kan lukanya? Kemudian kami tidak mengkonfirmasi hal itu, kemudian dirujuk ke rumah sakit Semarang, terus kemudian meninggal. Itu berdasarkan keterangan siapa? Adakah keluarga yang mendampingi? Tidak ada, itu cuma informasi dari kepolisian disampaikan pada keluarga. Oke, berarti keluarga bertemu dengan Dr. Sunardi sudah tidak bernyawa, berarti sudah meninggal? Sudah dalam keadaan meninggal, tinggal menjemput jenazahnya. Oke, baik. Karena memang sebenarnya untuk hal ini harusnya saya mengkonfirmasi dengan pihak kepolisian, tapi karena belum bisa saya hubungi. Tapi mungkin saya kembali ke Ustadz Endro. Hari itu
Dr. Sunardi, apa kegiatannya? Hendak berangkat kemana? Bersama dengan siapa? Iya, jadi malam itu Dr. Sunardi pulang dari sebuah pondok pesantren dalam rangka melaksanakan tugasnya cek kesehatan santri ataupun piket untuk dinas kesehatan sebagai konsultan kesehatan di pondok pesantren. Nah, pada saat itu pulang jam 21, ternyata memang tidak sampai pada rumah. Harus kemudian informasi dari keluarga, dari kepolisian, itu ada peristiwa penangkapan yang kemudian ada informasi kejar-kejaran hingga ada penembakan yang mengenai punggung dan pinggang Dr. Sunardi. Dr. Sunardi sudah pernah diperiksa tidak sebelumnya hingga sampai pada akhirnya ada penetapan tersangka nih? Informasi dari keluarga, dua anaknya, bahwa hingga hari Kamis sore itu tidak ada surat apapun dari Densus 88 kecuali surat sertifikat kematian dari rumah sakit. Berarti Dan dimintai kami keterangan konfirmasi, sebelumnya pun tidak? informasi tidak ada. Masuk dalam list yang disasar oleh Densus juga tidak? Kalau itu kami tidak tahu. Oke. Yang jelas surat-surat dari Densus 88 tidak diberikan keluarga. Baik. Termasuk mungkin apakah panggilan, apakah penangkapan. Baik, ditahan dulu Ustadz, mungkin saya ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, nah kalau dari Bapak yang sudah berkiprah dalam bidang ini, tepat nggak seperti ini Pak? Bahwa keluarga tersangka tidak dapat surat penetapan tersangka, tidak pernah diperiksa sebelumnya, seperti apa Pak Beni? Tentunya saya perlu menjelaskan dulu ya, menyangkut masalah jaringan teror. Bahwa jaringan teror itu organisasi rahasia. Bahkan JI itu di PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah itu dijelaskan bahwa organisasi ini tanzim siri. Jadi organisasi rahasia. Otomatis kegiatannya tidak akan terbuka. Selalu ada cover, tertutup dan sebagainya. Sehingga memang banyak kadang masyarakat terkaget-kaget. Ada seorang ditangkap, tetangganya kaget. Saya nggak ngira kalau dia jaringan teror dan sebagainya. Demikian juga perkembangan sekarang setelah di bawah kepimpinan Para Wijayanto yang notabene seorang sarjana teknik dan profesional, pernah kerja sebagai HRD di perusahaan besar, pengelolaan organisasi jauh lebih profesional dan cara-cara yang ditempuh pun jauh lebih rapi. Sehingga semua lini nyaris mereka sudah membangun jaringan. Maka kita terkaget-kaget ketika tangkapan demi tangkapan dilakukan oleh Densus, kita mendapati bahwa sampai ke institusi yang harusnya itu bersih pun ternyata sudah tersusupi. Nah, dalam kaitan dengan proses penyidikan dalam kasus teror juga diatur dalam undang-undang khusus, maka ada hal-hal yang khusus karena karakteristik kejahatannya juga berbeda dengan kejahatan yang biasa. Sebagai contoh, kita tidak mungkin untuk memanggil, karena ketika surat panggilan datang pasti kabur. Contohnya seperti itu. Kemudian pengembangan di lapangan itu juga terjadi sesaat. Satu ditangkap mengaku bahwa jaringannya ABCD, maka petugas langsung bergerak untuk segera mengamankan atau menangkap yang lain. Kalau tidak, dia akan lari dan sembunyi. Sebagai contoh, ketika dulu kasus bom Bali 1, Ustadz Ali Imron, dia langsung kabur sembunyi. Dan saya lihat beliaulah yang satu-satunya tersangka yang ditangkap tanpa perlawanan, malah justru menyerahkan diri. Jangan, nggak usah repot Pak, saya nanti cerita semua. Itu saya salut pada beliau. Baik. Nah, sementara yang lain rata-rata melakukan perlawanan. Karena memang prinsipnya tidak mau menyerah sampai titik darah penghabisan, bahkan menghendaki untuk ada kematian. Baik. Itu prinsip yang diatur oleh mereka. Sehingga sekali lagi
Di lapangan ketika proses penangkapan potensial terjadi kekerasan karena mereka Baik. pasti melawan. Baik, mungkin saya sekarang akan ke Mas Al-Qaidar, mengingat bahwa memang begitu luar biasa ya kiprah dari aksi teroris. Berarti untuk melakukan penangkapan, penjemputan, penyergapan azas praduga tidak bersalah, tidak bisa lagi kita letakkan. Bagaimana Mas Al-Qaidar untuk kasus terorisme? Ya, untuk kasus terorisme memang agak sulit ya penerapan azas praduga tak bersalah karena biasanya orang yang sudah masuk dalam daftar jaringan teroris itu sudah ada guilty by association. Jadi dia sudah dianggap dengan sendirinya sebagai seseorang yang bersalah karena sudah berbaiat atau sudah bergabung dengan satu organisasi clandestine yang disebutkan oleh Pak Joshua tadi. Dan sudah pasti memang setiap tokoh-tokoh pergerakan teroris itu biasanya selalu karena dia clandestine, dia berusaha untuk menjauh ataupun menghindar dari panggilan polisi ataupun penangkapan. Dan yang lebih saya sayangkan lagi karena organisasi Jamaah Islamiyah ini pasca Para Wijayanto atau ketika masa Para Wijayanto dari tahun 2007 itu sudah kelihatannya sudah tidak terarah lagi dalam pengertian bahwa dia sudah membuat PUBG yang baru, tapi lupa untuk membuat SOP tertentu yang sangat penting. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa Para Wijayanto masih menggunakan nama Jamaah Islamiyah, nama lama. Jadi nama ini sudah ada di dalam list of designated terrorist organization dari PBB dan seharusnya kan ada perubahan nama. Dan saya tidak tahu apakah Dr. Sunardi itu tahu bahwa dia dalam posisi berada di dalam organisasi JI ini. Jadi memang bagi ilmuwan, bagi peneliti terorisme itu menganggap bahwa perlu ada presumption of innocence. Tapi untuk kasus terorisme memang sulit sekali untuk bisa diterapkan hal tersebut. Baik, sekarang nanti saya akan tanya kepada keluarga. Apa pendapat keluarga ketika polisi sudah membuka bahwa almarhum punya posisi penting di JI, bahkan juga punya peran penting dalam pendanaan mengirim orang ke Suriah sesaat lagi? Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada keluarga. Ustadz Endro, apa yang bisa keluarga sampaikan mengingat bahwa sehari-hari mungkin masyarakat taunya almarhum berprofesi sebagai dokter, tapi ternyata punya keterlibatan penting dalam organisasi JI, bagaimana? Ya, jadi dari masyarakat yang kami dengar langsung itu merasa kehilangan. Karena beberapa masyarakat merasa dokter itu pernah berjasa memeriksanya dengan lembut, dengan sopan, dan memberikan kenangan yang baik kepada pasiennya. Sehingga ketika mendengar Dr. Sunardi itu meninggal, maka rasa kecewa di masyarakat yang khususnya pernah menjadi pasien beliau itu merasa kehilangan. Yang kedua, ada sebuah penilaian ketika faktanya secara medis Dr. Sunardi ini kan sakit pada bagian kaki kirinya karena ada sebuah kecelakaan pada saat tangkap bencana di Bantul tahun 2006. Artinya kondisi fisiknya itu lemah, artinya tidak bisa kemudian dia berlari. Untuk selanjutnya Dr. Sunardi ini kan posisinya tidak melarikan diri, dia sedang berada di rumah, buka praktek, juga masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya profesinya formal dan di masyarakat. Baik, sekarang saya mungkin ke Mas Al-Qaidar. Sampai ini kan menjadi hal yang sering terjadi. Keluarga tidak tahu apa keterlibatannya, bagaimana kasusnya. Seakan-akan kinerja sepak terjang Densus ini begitu rahasia. Apalagi keluarga bilang kan sudah tahu tempat prakteknya di mana. Kenapa tidak jemput di rumah? Bagaimana Mas Al-Qaidar menjawabnya? Iya, memang seharusnya begitu. Jadi saya kira memang kepolisian harus memperkuat dari segi intelijen ya, dalam pengertian bahwa kalau
kalau penegakan hukum di bidang penangkapan itu sudah sangat diakui, kepolisian memiliki kemampuan yang sangat luar biasa itu. Tapi untuk masalah intelijen saya kira memang itu yang masih perlu ditingkatkan ya. Jadi saya kira memang perlu ada informasi yang sangat jelas yang menggambarkan tentang kondisi subjek yang mau ditangkap tersebut. Jadi saya kira di situ memang kekurangannya. Oke, langkah evaluasi saya minta kepada Pak Benny Mamoto dari Kompolnas, mengingat ini kan sudah jadi sorotan, Densus juga punya dana yang cukup besar untuk kenapa tidak daya upaya itu melakukan hal yang lebih persuasif ya ke rumah gitu. Kenapa alih-alih dilakukan begitu dramatis seperti ini, Pak Benny? Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan dan ingin saya tegaskan bahwa kelompok jaringan teror itu punya karakteristik tersendiri. Jadi jangan samakan dengan kasus penipuan, korupsi, penggelapan, dan sebagainya. Mereka punya ideologi sendiri, mereka punya prinsip sendiri dalam beraktivitas. Kemudian mereka pun punya sikap tersendiri terhadap aparat. Ini menjadi penting. Karena kalau kita menyamakan dengan kasus yang lain, yang kasus biasa saja, maka yang terjadi justru kontraproduktif. Artinya mereka bisa menyembunyikan barang bukti, mereka bisa lari, mereka bisa menyembunyikan jaringannya dan sebagainya. Intelijen Densus saya akui bahwa sudah bekerja optimal, karena mereka bekerja 24 jam, mensurveillance semua jaringan, tinggal bagaimana bukti itu bisa diperoleh. Jadi dengan revisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini sudah ada revisi di mana upaya pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin. Baik. Sebagai contoh, ratusan kasus berhasil diungkap dan ditangkap sebelum mereka eksekusi, menjelang Asian Games, menjelang Pilpres, menjelang agenda dunia di Bali. Berapa banyak kasus yang berhasil ditangkap sebelum mereka eksekusi. Artinya di situ peran intelijen sangat penting dan menunjukkan bahwa deteksi dini pergerakan jaringan ini sudah bisa dideteksi. Satu hal, kaitan ini sebelum Dr. Sunardi ditangkap, sudah beberapa anggotanya ditangkap. Seperti contoh bendaharanya sudah ditangkap. Dan dia cerita banyak. Ya, Pak Benny. Dengan dasar itulah kemudian sesegera mungkin dilakukan penangkapan dimanapun yang bersangkutan berada. Pak Benny, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tunggu bagaimana kasus ini akan bergulir, mengingat bahwa dari Komnas HAM juga ingin minta penjelasan kepada Densus 88. Dan terima kasih Bapak-Bapak, Ustadz Endro, Mas Al-Qaidar, Pak Benny Mamoto. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini, pemirsa. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.